Halo teman-teman, kembali lagi dengan Gwen. Hari ini kita bakal bahas soal Spellforge item. Buat yang nggak tahu Spellforge itu apa, jadi item yang ngasih efek pasif tertentu lah. Jadi bukan ngasih stats doang, ngasih attack atau semacamnya doang, tapi ada powernya tersendiri. Dan gue bakal bahas satu-satu di sini yang gue tahu dan correct me if I'm wrong. Oke, yang pertama ada Swift Cloud Blade. Jadi kayak gitu tampilannya guys. Dan untuk pasifnya itu 25% chance, oke 25% kesempatan buat nge-strike atau ngasih damage ke musuh secara cepat 50%, dan lagi untuk 25% damage. Ini kayaknya damage beruntun. Kalian gak bisa ngarep apa-apa ya. Ini equipment level 39 jadi ya kecil coy. Untuk dapetinnya ada di Arkham Roof Tower guys. Oke, kita langsung testimoni aja. Weaponnya kayak gimana. Oh iya itu tuh. Tadi lihat gak damage yang biru-biru itu? Oh, keluar double damage, terus ada damage lagi birunya. Oke, kayak gitu guys kurang lebih. Oke, berikutnya ada cape yang di Wolgarin. Gue nggak pernah pakai sih jujur. Dan ini ada Spellforge 2% chance. Jadi cuman kesempatan kalian buat ngehindar atau ngedodge selama 1 detik itu cuma 2%. So ini gak worth it. Ditambah ini level 47. Dan gue pribadi nggak pernah nemu orang pakai ini. Oke, next ada Hasty Radiant Halo of the Sun. Untuk Spellforge-nya tersendiri atau pasifnya ningkatin haste kalian selama 10 detik ya, dan chance-nya itu sekitar 5%. Wah, ini lumayan sih, meningkatin 20%, dan chance kalian cuma 5% ya. Ya tetap ini worth it guys, apalagi kalau kalian pakai Berserker gitu. Dan overall statsnya ini sangat bagus menurut gua. Pasifnya bagus, statsnya bagus. Oke, next ada Precise Radiant Halo of the Sun. Ini bagus sih sebenarnya. 5% chance buat ningkatin critical, 10% critical selama 5 detik. Sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuman gua lebih suka yang hasty tadi. Oke, next ada Apocalypse. Dan ini tampilannya, menurut gue ini Apocalypse mau dipakai sebagai equipment kalau kalian level 44 itu oke. Dan kalau kalian mau pakai buat kosmetik juga oke, karena keren menurut gue tampilannya. Oke, untuk pasifnya Fiend's Bite 25% chance untuk jadi bikin ngasih efek bleed selama 10 detik ke musuh. Oke, kita langsung testimoni ya efeknya kayak gimana. Nah, itu tuh lihat. Ada angka 1 terus DP-nya 30, 39, 39. Nah, itu guys, itu efek bleed. Oke, next ada Necrotic Staff of Doom. Oke, untuk Spellforge-nya itu ada Doom Claw, 10% chance untuk ngebakar musuh, 50% attack selama 4 detik, dan slow 80% selama 3 detik. Pasifnya Doom, 10% attack, dan ngorbanin 20% max HP kalian. Oke, kita lihat ini efek Doom-nya ini kayak gimana juga ya kan. Pas gue equip, nah lihat langsung ngurang kan darah gue. Itu selama kita pakai weaponnya tetap segitu guys, tetap ngurang. Tapi kalau dilepas terus ganti equipment lain, langsung ini kok guys, langsung normal lagi darah kalian. Dan untuk Spellforge-nya tersendiri kan tadi ada efek bakar, kita belum lihat ini. Bentar, mana sih? Nah itu guys. Nah itu efek bakarnya tuh 275. Kalau slow-nya kayaknya nggak terlalu kelihatan deh kayaknya. Oke, berikutnya ada Shadow Reaper of Doom. Ini weapon paling favorit gua banget karena attack-nya tinggi banget ya.
Untuk Spellforge-nya ini 25% chance untuk 25% damage dan minus 10% armor selama 4 detik. Dan pasifnya sama ya kayak tadi, Doom 10% attack dan minus 25% total HP kalian. Oke, kita testing dulu kayak gimana Spellforge dan ininya. Nah itu tuh ada logo armor rusak. Nah itu tuh pasifnya tuh. Udah sih gitu doang, tapi ya itu berlaku buat bos juga, jadi ya bagus. Oke, selanjutnya ada Azure Crash Lens Redemption, dan gini tampilannya, lumayan keren ya. Oke, untuk Spellforge-nya 25% chance. Oke, 25% chance nge-damage 75% damage deal. Ini gede banget sih sebenarnya. Dan buat damage DPS ini bagus. Orang-orang juga menurut gue pada suka sih. Apalagi yang suka duel gitu. Oke, kita testing ya. Oh ya, lupa tambahin, jadi ngasih efek listrik yang ngasih 75% damage. Nah itu langsung keluar tuh listriknya, gila. Oke, ini bagus sumpah buat damage. Ini pertama kali sih gue pakai. Gue bikin langsung gak pernah gue pakai aja. Oke, next ada Azure Crash Lens yang scoring ini, varian lain dari Redemption. Untuk Spellforge-nya tersendiri ada ngasih damage, bakal ngasih efek regen atau heal ke kalian 5% dari damage yang kalian keluarin gitu. Oke, kita testing langsung ya, ini Azure Crash Lens Scorn ini efeknya kayak gimana. Nah lihat itu tuh damage-nya yang 41 langsung ya, jelas itu nggak usah gua bahas apa-apa lagi, cuman gitu doang. Oke, next ada Blinding Starlight of Destiny. Spellforge-nya ini Cosmic Purge, 20% chance ngasih hit. Terus kalian tuh nanti bakal kayak ada efek kapak gitu, ngasih damage. Udah gitu doang sih. Nggak dijelasin kan di situ berapa damage-nya tuh. Oke, kita langsung testimoni soalnya ini nggak dijelasin ya damage-nya berapa gitu. Nah itu tuh ada suaranya kan, cuma ada efek kapaknya, cuma 275 di situ, 157. Oh nggak nentu ya, kurang lebih gitu guys. Oke, next ada Doom Fury Curse Blade of the Fallen. Untuk Spellforge Doom Lighting 25% chance untuk ngasih efek keren yang ngasih efek bleed selama 10 detik. Untuk Spellforge pasifnya tuh ini 10% evasion dan ngurangin 20% max HP kalian. Ini agak beda ya. 10% evasion itu ngasih kayak ini, kalian bisa ngedodge musuh, nah itu evasion. Oke, kita langsung testimoni teman-teman. Nah tuh efek bleedingnya keluar damage 235. Nah itu bleeding. Aduh, ini orang random. Selanjutnya ada Doom Cannons of Wrathful Vengeance. Untuk Spellforge-nya 10% chance, 60% damage ke hit, ngasih critical. Jadi ini weapon critical gitu. Untuk ininya sama ya, ada Doom pasifnya yaitu 5% critical dan juga minus 20% max HP seperti Doom lainnya ya. Oh yang tadi bukan sih yang biru, atau ada damage tambahan ke samping tadi critical-nya tuh? Nah yang itu tuh. Nah iya kayaknya yang itu deh. Gue nggak pernah pakai ini sih sebenarnya. So ya itulah. Oke, selanjutnya ada Chaos dan Order juga. Dan senjatanya varian ya, di sini ada lens, ada cannon, ada warbow. Gue nggak tahu sih, kayaknya itu perbedaannya cuma di stats, tapi kalau Spellforge itu sama
chaos ya chaos, order ya order, ada satu efek masing-masing. Kalau varian senjatanya itu cuman perbedaannya di stats doang. Tapi kalau chaos gue milih war staffnya, yaitu roll of chaos 15% damage, terus bakal ngenyamber musuh di sekitarnya, ngasih damage 60% dan ngasih 120% damage kalau targetnya itu di bawah 30% darahnya tuh. Ya gitulah. Sorry ini gue agak belibet sih. Oke, kita testimoni dulu. Nah, itu tadi tuh ada petir nyamber, lihat nggak? Nah, ini. Tuh, kayak gitu guys. Jadi nyamber ke sekitar. Ini bisa nge-trigger musuh atau mobs yang lagi diem gitu. So, untuk farming di tempat yang banyak mobs ini sangat oke guys. Oke, selanjutnya ya. Sebentar. Nah, ini ada order. Order juga ada varian, tapi gue pilih dagger ya. Oke, untuk Spellforge rule of order 5% chance hit ngasih shield yang buat ngelindungin selama 4 detik ke kita sendiri dan teman sekitar. Dan shieldnya ini meningkat kalau teman kalian darahnya di bawah 30%. Jadi ini benar-benar buat defensif dan juga party. Oke, langsung kita lihat ya, mumpung ada orang juga di sini. Langsung ke trigger tuh. Nah, kayak gitu guys shieldnya tuh. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Dead Bow ya di sini dan tampilannya kayak gini. Wah, keren ya buat kosmetik pun. Untuk Spellforge Death's Mark 10% chance untuk ngasih defenseless atau tanpa defense kayaknya, dan ngurangin defense target 20% selama 6 detik, dan juga frozen in place. Jadi kayak ngasih efek kayak immobilize gitu atau root. Jadi musuhnya diam di tempat gitu selama 3 detik. Jadi ini ada 2 efek. Oke, kita langsung lihat dulu. Gue nggak, nah itu deh. Ada 2 efek kan di atas, tapi gue nggak terlalu lihat sih ini efeknya signifikannya kayak gimana. Nah itu tuh ada 2 efek langsung kayak gitu kayaknya. Entahlah ini kira-kira rasanya pakai apa ya? Efeknya udah keluar itu di atas. Oh iya, tadi gue lupa ngasih lihat efek helm tadi ya. Kita coba HST di sini. Dan ini bagus kok, sumpah. Ini bakal ningkatin his kalian. Nanti pukulnya langsung kenceng gitu kalau ke trigger tuh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nah. Bukan langsung kenceng gitu. Ya pokoknya gitu guys. Next ada sepatunya Sandrick ya, Grace of the Sacred Wind. Jadi 25% chance. Terus ngasih movement speed, kalian langsung cepat nih larinya. Lihat ya. Bukan langsung cepat lari gue. Dan kayaknya ini sepatu terbaik sebagai gear ya, bukan kosmetik. Oke, di sini gue mau tes precise ini. Kayaknya cara lihat dari triggernya dari damage basic attack dah. Tuh makin meningkat makin tinggi, nah itu critical kayaknya, kayak gitu konsepnya. Oke, terakhir ada Blade of Beamos. Spellforge-nya 25% chance untuk ngasih damage ke target dengan Beamos B-Sharps. Statsnya agak terlalu gede ya itu attack-nya. Begini tampilannya, dan ini gue minta videoin dari teman gue soal Beamos ini kayak gimana, karena gue nggak punya ya. Untuk efeknya kalian lihat damage yang warna biru-biru itu, nah itu tuh damage biru, nah itu B-Shards guys. Oke, segitu dari gue, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.